kuburannya. Gawat ini, Des. Kalau sampai ada tamu yang bunuh diri di losmen sini, wah bisa apa sini? Hancur deh reputasi losmen ini. Sule, Makmur, ada tamu yang mau bunuh diri nih. Aduh. Pak De. Waduh, kok malah Pak De nyebarin isu ya? Aduh, Pak De. Aduh. Priwe, ntar aku dikira tukang ojek lagi. Waduh. Habisin begini. Ini lu ganti rugi, lu habisin. Begitu caranya. Ini gimana sih? Nyontohin yang biasa dong, sakit begini. Udah, cerai mas ya. Anton, tolek. Dia jamune. Tapi ngapurane ya, pakai plastik. Takut ketahuan kalau masukin jamu ke losmen ini. Lah terus minumnya? Dikenyang. Belum ada Mbak jamu dikenyang. Belum ada sih Mbak. Tapi ada nggak jamu buat tamu yang stres gitu? Soalnya kasihan tuh tamunya. Emang ada tamu yang stres? Ada Mbak. Dia itu ketakutan terus. Kan dia kesini tuh kabur gara-gara di rumah sering dipukulin sama suaminya. Tapi sampai sini dia masih ketakutan terus. Kasihan banget ya suaminya ya. Nah, ya kasihan dia dong. Masa kasihan suaminya? Ya kasihan suaminya juga dong Mbak. Pasti kan dia nyari-nyari istrinya. Ya iya sih. Tapi lebih kasihan istrinya. Nanti nasibnya kayak Batir Inyong. Emang temannya Mbak Genis nginep di sini juga? Juga punya suami tukang siksa. Tuh oke Nuk, kalau salah dikit ditempeleng, ditendang, dimasak-masak. Pokoknya kayak bisa banget lah. Sampai stres dia, terus akhirnya bunuh diri. Hah? Bunuh diri? Lah terus mati nggak? Dia mati. Hah? Aduh, Kak Sule! Kak Sule! Tamunya mau bunuh diri nih! Mas Mawar! Aduh, jangan bunuh diri dong! Minum sadar, kita cerita Inyong. Ya tapi kan kalau sampai bunuh diri itu kasihan, Mbak. Ya minum dulu benar-benar. Kang Sule! Beli jamune Nuk, beli jamune. Minum, beli jamune. Kang Sule! Ya salah pergi. Minum, dan aku udah duit. Minum, aduh, iya buku jamu. Adalah kamu Nuk. Pak De, nanti si Freddy mau datang ke sini. Lihat tempat yang mau dipakai travelnya dia. Oh, jadi yang mau nyewa tempat itu si Freddy. Iya Pak De. Si Freddy itu lagi mencoba usaha sampingan Pak De. Kalau profesi aslinya dia sih seorang psikiater Pak De. Mungkin dia mencoba peruntungan di bisnis travel Pak De. Nanti yang pegang travelnya itu adiknya dia tapi Pak De. Ya bagus itu. Daripada adiknya yang dikembangkan, mendingan sampingannya itu yang dikembangkan. Nok. Kamu itu mau ngomong apa sih sebenarnya? Tenang, Nuk. Tenang. Yang tenang, ya. Biarlah Kadu ambil napas dulu, sayang. Buang. Pelan-pelan. Ambil napas lagi. Buang pelan-pelan. Ada apa? Gini loh Pak Adi. Apa dia Pak? Maaf, hilaf. Kalau nggak boleh di situ, sini aja. Iya Pak Adi. Aduh, Pak Adi. Ini loh, Pak Tio, Pak Adi. Ada. Tamu ada yang mau bunuh diri. Aduh. Oh, bunuh. Bunuh diri. Iya. Aduh. Ini gimana dong? Gimana nih kalau jadi bunuh diri? Tolong dong Pak Adi. Pak Adi tolongin dong. Ini kalau mati, ini bakal jadi masalah. Masalahnya, ini kalau nggak mati ini gimana Pak Tio, Pak Adi? Tenang, Nok. Tenang, Nok. Nok, tenang. Mila, tenang. Tenang, Pak. Tenang. Kamu jangan teriak-teriak. Saya tenang. Tio. Saya tenang. Kita Pak Tio, Pak Adi, Pak Tio, tenang. Pak Tio, tenang. Jadi bunyi. Pas. Buang. Jualan di sini nggak laku. Oh, pindah aja lah. Dis, ada yang beli jamu. Kamu disuruh ke sana. Siapa? Bu Atang. Bu Atangnya mana ya? Atang ting tung ting tang ting tung atang ting tung ting tang. Iya. Bu Atang sinden. Iya. Yuk. Wassalam. Ntarnya ke sana.
kamu kalau jualan jamu di sini nggak usah pakai ngegosip ya. Hah? Bikin resah semua pegawai losmen sini aja kamu. Waduh, gosip apa ya Pak De ya? Loh. Kamu kan bilang sama si Mino kalau ada tamu yang mau bunuh diri di sini. Nyong cuma cerita Pak De. Dulu Nyong punya temen, Dina ditabokin sama suami nek. Lama-lama stres akhirnya bunuh diri semati-mati nek. Gue Pak De. Beneran bunuh diri? Beneran Pak De. Kalau nggak percaya, ayo tak antarin ke kuburan nek. Gawat ini, Des. Kalau sampai ada tamu yang bunuh diri di losmen sini, wah bisa apa sini? Hancur deh reputasi losmen ini. Sule, Makmur, ada tamu yang mau bunuh diri nih. Aduh. Pak De. Waduh, kok malah Pak De nyebarin isu ya? Aduh Pak De, aduh. Priye, ntar aku dikira tukang gosip lagi. Waduh. Si Mbak, saya cariin ke kamar kagak ada, nggak tahu ada di sini. Rapiannya kagak ada tali beginian, nggak apa-apa ya. Bisa kan? Bisa. Oh ya, sekalian taruh depan kamar saya ya. Oh, bisa Mbak, bisa. Makasih ya. Sama-sama. Tip. Aduh, saya lupa bawa dompet. Langsung ambil aja di kamar saya ya. Mbak bagaimana sih? Saya kagak enak Mbak ngambil sendiri ke kamar. Kagak enak Mbak. Berapa Mbak? Terserah kamu aja. Aduh, jadi tambah kagak enak nih. Sekarang Mbak ya? Iya. Mbak, kamarnya kagak dikunci Pan. Ya dikunci lah. Lucut nih cewek. Niat apa kagak ngasih uang tip? Mur, Iya. sepatunya Kanjeng Mami sekalian diturunin ya. Oh, iya Pak. Oh iya, sekalian juga tuh Mur. Buku-buku yang di jok belakang diturunin juga. Oh iya. Ini jok kursi mobilnya diturunin juga. Ya, ini saya turunin. Enggak. Masa kursi mobil diturunin ya? Selak ya, Tante Sophie cari apa ya? Tadi kartu HP saya jatuh. Waktu saya ganti kartu buat bebek ini. Oh, memang jatuhnya di mana? Kalau saya tahu di mana jatuhnya, ya saya nggak perlu nyari lagi dong. Pokoknya seingat saya nih ya, tadi waktu saya habis naik ojek, terus saya jalan buat cari-cari sinyal. Terus saya langsung masuk kamar. Oh, warna kartu HP-nya apa? Hijau marinir. Hijau marinir. Memang ada kartu warna hijau marinir. Pokoknya Iya. kalau sampai kartu HP itu nggak ketemu, Oh iya. soalnya nomor telepon rekanan bisnis saya itu ada di situ semua. Oh iya, Tante. Nanti saya bantu cari di tempat asalnya. Tempat asalnya? Emang kamu tahu tempat asalnya? Markas Marinir. Pokoknya kalau ada yang nelpon ke kamar 103 nyariin Mbak Arni, lu jangan sambungkan ya. Kalau yang nelfon itu cuma nyari kamar 103 aja, sambungin Kang. Jangan. Mbak Arni itu lagi stres berat. Dia itu selalu ketakutan. Orang tadi aja lihat muka gue ketakutan. Dikira muka suaminya? Tom Cruise. Ih, kasihan banget Tom Cruise ya. Udah, pokoknya selama tamu itu nggak bunuh diri, Minu nggak akan sambungin telepon dari manapun. Tapi awas saja, kalau sampai dia bunuh diri, Minu sambungin telepon dari siapapun. Kang, tali yang ada di kamar pelayan udah kagak kepake, Pan. Iya, emang kenapa? Saya udah kasihin sama Mbak Arni. Ya, Coki, itu tali pasti buat gantung diri. Waduh, gawat lu, Cok. Kita ini lagi usaha. Bagaimana caranya supaya Mbak Arni itu tidak bunuh diri? Lu malah dikasih tali. Gimana dong? Saya kagak tahu, Kang. Ingat, Cok. Baca buku Tatang Sutarma. Kalau yang memberikan kesempatan untuk bunuh diri,
lu bisa-bisa masuk penjara. Ya jangan dong Kang. Ya. Dihukum 5 tahun loh. Ya lu gimana sih? Kagak dong, kagak. Jangan. Kalau nangis, tambah lagi hukuman jadi 10 tahun. Ampun. Apalagi rambut lu poni begitu. Bisa 13 tahun, Cok. Gak ada poninya. Gak ada. Kalau bajunya warna oranye, tambah jadi 15 tahun. Wah, gawat. Ada ampun ya, Kak. Apalagi kalau nangisnya nggak mewek. Bisa 20 tahun penjara.